Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga kalian tetap semangat. Sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Selesai. Untuk pelajaran IPA kali ini, kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yang kedua menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yang ketiga menganalisis alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yang keempat menjelaskan proses penyerbukan pada tumbuhan, kemudian yang kelima menjelaskan proses pembuahan pada tumbuhan, yang keenam menjelaskan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, yang ketujuh menjelaskan proses perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kemudian yang kedelapan menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang kesembilan menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Demikian tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran. Kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua yaitu sistem perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang pertama yang kita pelajari yaitu perkembangbiakan pada Angiospermae. Kemudian yang kedua perkembangbiakan pada Gymnospermae. Kemudian yang ketiga perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang keempat yaitu teknologi reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, yang kedua atau yang B yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama yaitu rizoma. Rizoma misalkan contohnya pada lengkuas, jahe, kunyit. Kemudian yang kedua stolon, contohnya pada arbei atau stroberi. Kemudian yang ketiga umbi lapis, contohnya pada bawang merah. Kemudian yang keempat contohnya yaitu umbi batang pada kentang. Kemudian ada lagi yaitu tunas. Ini tunas contohnya pada pohon pisang atau bambu. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif misalkan pada cocor bebek. Kemudian tumbuhan yang lain misalkan ada yang tunas adventif pada akarnya. Contohnya yaitu pada sukun. Selanjutnya kita akan pelajari perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae. Angiospermae mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio cadangan makanan atau endosperm. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu yang pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Kemudian yang kedua yaitu peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan
bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantung serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Metagenesis pada tumbuhan gimnosperme diawali dengan tumbuhan gimnosperme menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium dan strobilus betina menghasilkan megasporangium. Mikrosporangium menghasilkan sel induk mikrospora dan megasporangium menghasilkan sel induk megaspora. Sel induk megaspora menghasilkan mikrospora, di sini jumlah kromosomnya setengah dari sel induk. Kemudian sel induk megaspora menghasilkan megaspora, di sini juga sudah setengah sel induk atau N. Kemudian mikrospora ini akan menghasilkan gametofit jantan, sedangkan megaspora menghasilkan gametofit betina. Gametofit jantan menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari nanti akan berkembang, nanti akan membentuk bulu serbuk sari yang di dalamnya ada spermatozoid. Spermatozoid nanti akan membuai sel telur yang dihasilkan oleh gametofit betina yang akan nantinya terbentuk zigot. Di sini zigot sudah kromosomnya jumlahnya sudah seperti induknya yaitu 2N. Zigot nanti akan berkembang menjadi embrio. Embrio berada di dalam bakal biji, kemudian siklus akan terulang kembali. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Metagenesis tumbuhan paku homospora diawali dari spora yang jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi protalium. Protalium ini merupakan gametofit atau jumlah kromosomnya N kromosom. Kemudian protalium nanti akan menghasilkan antheridium dengan jumlah kromosom N kromosom dan menghasilkan juga archegonium dengan jumlah kromosom N kromosom. Antheridium nanti akan menghasilkan spermatozoid dengan jumlah kromosom N kromosom. Kemudian archegonium akan menghasilkan ovum dengan jumlah kromosom N kromosom. Kemudian spermatozoid akan membuai ovum, dihasilkan zigot yang jumlah kromosomnya menjadi 2N kromosom. Zigot nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora. Tumbuhan paku homospora merupakan sporofit. Kemudian tumbuhan paku homospora nanti akan menghasilkan sporofil. Sporofil nanti di dalamnya nanti akan menghasilkan sporangium dan sporangium nanti di dalamnya atau menghasilkan spora. Jadi siklus nanti akan terulang kembali. Metagenesis tumbuhan paku heterospora diawali dengan tumbuhan paku heterospora dengan jumlah kromosom 2N menghasilkan mikrosporofil dengan jumlah kromosom 2N dan makrosporofil dengan jumlah kromosom 2N. Mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium dengan jumlah kromosom 2N dan makrosporofil menghasilkan makrosporangium dengan jumlah kromosom 2N. Mikrosporangium menghasilkan mikrospora dengan jumlah kromosom N, kemudian makrosporangium menghasilkan makrospora dengan jumlah kromosom N. Kemudian mikrospora menghasilkan mikroprotalium dengan jumlah kromosom N dan mikrospora menghasilkan mikroprotalium dengan jumlah kromosom N. Kemudian mikroprotalium
menghasilkan antheridium dengan jumlah kromosom N, dan makroprotalium menghasilkan archegonium dengan jumlah kromosom N. Antheridium menghasilkan spermatozoid dengan jumlah kromosom N, kemudian archegonium menghasilkan ovum dengan jumlah kromosom N. Pertemuan spermatozoid dengan ovum akan menghasilkan zigot. Zigot nanti akan tumbuh menjadi paku heterospora dengan jumlah kromosom 2N, maka siklus akan terulang kembali. Teknologi reproduksi pada tumbuhan, yaitu dengan hidroponik, yaitu budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua yaitu vertikultur, yaitu budidaya pertanian yang dilaksanakan secara vertikal atau bertingkat pada skala indoor maupun outdoor. Umumnya vertikultur dilakukan menggunakan bangunan atau model wadah tertentu untuk penanaman, jadi tergantung kondisi tempat dan keinginan setiap orang. Kemudian yang ketiga yaitu kultur jaringan, yaitu suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Kita lanjut yang kedua atau yang B, yaitu sistem perkembangbiakan pada hewan, meliputi yang pertama perkembangbiakan aseksual pada hewan, yang kedua perkembangbiakan seksual pada hewan, yang ketiga siklus hidup hewan, yang keempat teknologi reproduksi pada hewan. Kita lanjut perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama yaitu membentuk tunas. Pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Tunas akan tumbuh dan berkembang hingga ukuran tertentu. Setelah cukup dewasa, tunas akan melepaskan diri. Kemudian potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi keturunan yang baru. Contohnya pada hidra. Kemudian yang kedua yaitu fragmentasi atau fragmentasi klonal pada organisme multiseluler atau kolonial adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecahkan diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen ini berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Contohnya di situ yaitu planaria, jika dipotong menjadi beberapa maka bagian tubuh yang hilang akan tumbuh kembali sehingga masing-masing potongan akan membentuk individu baru. Yang ketiga yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betinanya memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Parthenogenesis dapat kita lihat pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya, juga pada beberapa tumbuhan. Kita lanjut yang kedua yaitu perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual atau fertilisasi terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Kemudian perkembangan generatif dibagi menjadi 3 jenis yaitu ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Ovivar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Vivivar perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ovovivivar perkembangan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Kita lanjutkan yaitu kita pelajari mengenai siklus hidup hewan. Di sini kita pelajari mengenai metamorfosis. Metamorfosis yaitu suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Metamorfosis dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Yang kedua yaitu metamorfosis sempurna, adalah metamorfosis yang perkembangan individunya melalui tahap telur, larva, pupa, imago, atau dewasa.
Teknologi perkembangbiakan pada hewan, di situ yang pertama yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau sperma atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan atau alat khusus, misalkan digunakan pada sapi. Kemudian yang kedua yaitu cloning, merupakan langkah pengadaan atau pembuatan tiruan sama persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk hidup tersebut. Untuk tugas proyek, kalian mengerjakan praktikum mandiri, yaitu melakukan praktikum mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif dengan mencangkok. Buatkan hasil aktivitas itu dalam bentuk laporan tertulis, kemudian kumpulkan laporan yang kamu kembangbiakkan beserta laporan aktivitas kepada guru IPA. Setelah itu, tanamlah tanaman yang kamu kembangbiakkan itu di kebun sekolah. Kemudian tanaman yang bisa kamu cangkok yaitu saya harapkan tanaman yang buahnya bisa dikonsumsi. Terima kasih, pembelajaran kali ini sudah selesai. Tetap semangat, tetap belajar dari berbagai sumber yang relevan. Ikuti protokol kesehatan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.